Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang tips kelola uang untuk yang penghasilannya masih kecil. Pada episode kali ini, saya akan jelaskan tentang 3 prinsip supaya kita bisa memperbaiki dan kita bisa memiliki uang yang lebih banyak lagi. Prinsip yang pertama adalah teman-teman harus mau berkembang. Jadi, yang judulnya mau berkembang ini, teman-teman tuh nggak terima nasib. Jadi kalau pas teman-teman ketemu sama teman-teman sekeliling atau tetangga gitu, ya bilang, ya udahlah, namanya kerjaannya cuma sebagai apa gitu. Bilang, ya mau gimana ya, gajinya cuma segini, ya terima nasib gitu. Nah, kalau teman-teman mau untuk naik level, teman-teman harus mau berkembang dan tidak mau terima nasib. Kenapa? Karena kalau teman-teman udah terima nasib seperti itu saja, teman-teman nggak bakalan berkembang. Otak teman-teman nggak bakalan terpacu untuk harus berpikir lebih jauh, harus berusaha lebih giat, dan sebagainya. Itu yang teman-teman harus tekankan. Kalau teman-teman mau berkembang, teman-teman akan jadi lebih dari yang teman-teman ada. Teman-teman akan bisa menjadi lebih dari kondisi teman-teman saat ini. Sedikit cerita tentang pengalaman hidup saya. Salah satu pengalaman yang sampai hari ini saya masih nggak lupa adalah pengalaman pada saat saya dulu itu masih di zaman kuliah. Saya lupa semester berapa waktu itu, semester 4 atau semester 5, tapi saya ingat banget waktu itu kebetulan rumah yang ditinggali itu lagi rusak dan saya sekeluarga harus pindah ke rumah yang kebetulan ya dipinjemin sama saudara gitu, tapi itu pindah ke rumah itu jadi jauh sekali gitu, jauh dari mana-mana gitu. Nama areanya Pondok Petir dan ternyata emang sering hujan dan banyak petir di situ. Nah, di situ saya pas tinggal tuh, itu saya ngerasain banget begitu kita tinggal jauh nih dari lokasi pusat aktivitas kita, mesti naik angkot berkali-kali, nyambung pakai ojek segala macam. Itu benar-benar perjuangan yang luar biasa dan saya juga mesti ngecekin terus setiap kali saya mau berangkat, ini ada nggak ongkosnya nih? Kalau nggak ada ongkos, bisa nggak pulang nih. Nah, satu kejadian yang pernah terjadi dalam hidup saya yang benar-benar sampai detik ini saya juga masih ingat banget adalah momen dimana waktu itu saya pulang malam-malam, waktu itu selesai tugas kuliah ya, agak malam gitu, dan itu waktu itu hujan besar dan agak sulit untuk dapetin angkutan gitu. Nah, cuma kan ya daripada nongkrong nggak jelas ya, nongkrong nggak jelas di terminal gitu ya, kebetulan ada angkot yang wah ini memang angkot yang mesti saya naikin gitu. Ya udah deh, mau nggak mau deh, berdiri dah. Pegangan gitu di pintu angkotnya gitu, dan ya yang nggak terlupakan adalah karena saat itu hujan gitu. Jadi karena nggak kebagian duduk di dalam angkot, saya ngerasain hujan gitu. Dan yang bikin benar-benar saya nggak lupa adalah saat itu kondisinya macet total. Jadi udah nggak dapet duduk di dalam angkot, saya berdiri gitu di luar gitu ya. Kalau pas lagi angkotnya nggak jalan ya udah deh saya turun gitu. Saya udah berdiri aja gitu. Pas angkotnya mulai jalan lagi baru saya pegangan lagi gitu. Gitu. Itu saya benar-benar nggak lupa momen itu. Dan itu adalah momen dimana saya juga memutuskan dalam hati saya bahwa saya mau berkembang. Saya nggak mau ada di level ini. Gitu. Saya mau menjadi lebih besar lagi. Gitu. Dan itu yang terus saya terapkan sampai saat ini. Oke, kita lanjut ke prinsip yang berikutnya ya. Terkait dengan prinsip yang kedua, selain mau berkembang, teman-teman harus ingat bahwa terkait dengan uang, teman-teman harus kelolanya seperti ini. Harus disisihkan, bukan sisakan. Jadi kalau teman-teman bilang, saya mau nabung, misalnya nih, 500.000 per bulan. Misalnya teman-teman punya penghasilan mungkin di UMR ya misalnya gitu, sekitar 4,5 juta deh gitu. Nah, tapi
ini kan ongkos begini, ini biaya makan begini, ini kan begini. Nah, memang kalau langsung teman-teman coba hitung di atas kertas, itu memang teman-teman pasti akan ketemu beberapa hal yang memang sulit untuk disesuaikan. Waduh, gimana caranya saya mau nabung? Penghasilan saya aja cuma segini, gitu. Saya mau nabung sih, gitu. Tapi penghasilan saya cuma segini, gitu. Nah, inilah prinsip yang saya berani jamin, mau ketemu sama financial planner dimanapun juga, mereka juga pasti sepakat dengan satu prinsip ini, yaitu sisihkan, bukan sisakan. Jadi teman-teman harus alokasikan dulu. Setiap kali teman-teman dapat penghasilan, teman-teman alokasiin dulu. Oh, ini saya mau nabung 500.000. Ya udah, pisahin dulu. Anggap itu kayak uang hilang gitu, taruh tempat yang lain. Nah, sisanya baru teman-teman gunakan untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya? Ya, disesuaikan. Apa yang perlu disesuaikan? Gitu. Misal nih, kalau kayak contoh, waduh, kalau misalnya ongkos gimana ya, gini-gini. Coba teman-teman pikirkan lebih jauh gitu. Ini kira-kira teman kantor ada yang rumahnya deket-deket nggak ya? Atau ada yang bisa berangkat bareng nih? Nebeng lah gitu. Nebeng aja gitu, naik motor kayak atau apa gitu. Ya siapa tahu kan. Gitu. Tapi kan kita mencari cara gitu. Kalau kita nggak berusaha untuk mencari cara, bagaimana saya bisa untuk mengalokasikan atau istilahnya menabung 500.000 per bulan supaya saya nanti bisa punya investasi bagaimana dan bisa bertumbuh hingga bisa lumayan. Kalau teman-teman nggak pernah bisa sisihkan, ya teman-teman nggak akan pernah berubah kehidupannya. Itu akan repot. Teman-teman harus berupaya sebaik mungkin untuk menyisihkan supaya ada bagian alokasi uang yang turut membantu teman-teman dalam bekerja. Bukan cuma diparkir di tabungan. Kalau diparkir di tabungan, saya kasih tahu aja ya, bunganya itu yang saya tahu paling top itu di 1% setahun gitu. Mungkin kalau yang tabungan digital adalah yang berapa persen gitu. Tapi berapa persen itu setahun. Jadi kalau teman-teman bisa nabung misalnya nih, setahun nih total misalnya tahun 10 juta gitu. Nah itu bunganya itu cuma 1%, itu teman-teman cuma menghasilkan 100.000. Belum dipotong pajak. Kalau dipotong pajak, ya makin kecil lagi. Cuma masalahnya adalah dengan uang 10 juta tersebut, kalau misalnya teman-teman bisa mengetahui nih, di produk investasi mana yang bisa berkembang lebih cepat daripada sekadar tabungan, nah, dengan demikian kan ada yang dalam tanda petik ya, bantuin teman-teman kerja gitu. Jadi uangnya teman-teman juga kerja. Gitu. Tapi ingat ya, terkait dengan investasi, teman-teman harus kembangkan dulu yang ada di kepala. Itu investasi leher ke atas. Kalau teman-teman masih nggak ngerti bagaimana prinsip investasi itu bekerja atau bagaimana, jangan lakukan. Itu sama aja dengan berjudi. Oke? Jadi, ingat, prinsip yang kedua adalah sisihkan, bukan sisakan. Dan yang terakhir, prinsip yang saya mau sharingkan di sini adalah teman-teman harus konsisten. Gitu. Kalau sudah bisa sisihkan di bulan pertama, sisihkan lagi di bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dengan demikian, teman-teman akan bisa memupuk yang namanya kekayaan. Walaupun dari nominal yang masih kecil. Saya berani jamin, kalau teman-teman melakukan 3 prinsip ini, kehidupan teman-teman pasti berubah. Itu prinsip yang mau berkembang dan tidak terima nasib saja. Dan yang kedua, menyisihkan, bukan sisakan. Dan yang ketiga, konsisten, melakukan apa yang dilakukan dan terus berkembang. Walaupun awal kerasa bahwa pertumbuhannya sedikit sekali, suatu saat teman-teman akan ngerasa pertumbuhannya kok udah kayak begini gitu, bisa wow gitu, bisa kayak bola salju gitu. Nah, kalau saya cerita sedikit nih, mungkin teman-teman yang ngikutin channel YouTube KPR Academy mungkin dari awal mungkin juga bisa cerita bahwa di awal-awal sih subscribernya KPR Academy rasanya dari kecil gitu, memang benar-benar dari nol gitu.
Di awal-awal itu sehari nambah 1 subscriber, 2 subscriber, 3 subscriber gitu. Itu terjadi selama berapa bulan di awal gitu. Sampai suatu ketika mulai konsisten tuh pertumbuhannya. Dan sekarang tiba-tiba ya kita sudah mendekati 4.000 subscriber. Itu adalah hal yang istilahnya pada saat kita melakukan sesuatu dengan konsisten, maka nanti akan ada gulungannya, akan ada bonusnya. Demikian juga dengan teman-teman yang saat ini penghasilannya masih kecil. Kalau teman-teman lakukan prinsip yang tadi saya sharingkan, saya percaya teman-teman akan bisa memupuk kekayaan dan hidup teman-teman bisa berubah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight yang bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!